Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Kali ini kita jumpa di mata kuliah akuntansi keuangan menengah dan praktek. Ya, di sini kita bahas pertemuan yang ke-6 mengenai aktiva tetap. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Definisi aktiva tetap menurut SAK adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis aktiva tetap yang pertama adalah aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas, misalnya tanah pertanian. Yang kedua adalah aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya mesin dan kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaat penggunaannya tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya barang tambang. Kita masuk ke pengeluaran modal dan pendapatan. Pengeluaran modal atau capital expenditure ini adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 periode akuntansi dan dicatat dalam rekening aktiva. Revenue expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh satu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi dan dicatat dalam rekening biaya. Penilaian aktiva tetap berwujud menurut SAK sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk harga perolehan aktiva tetap, tanah misalnya, dicatat sebesar uang yang dikeluarkan sebagai aktiva tetap jika digunakan untuk usaha, sebagai investasi jangka panjang jika belum untuk usaha. Harga perolehan aktiva itu meliputi harga beli, komisi, pajak, dan lain-lain, dalam arti uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut. Bangunan juga sama. Harga perolehan intinya adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tadi. Untuk bangunan, harga perolehnya meliputi harga beli, komisi, pajak, biaya balik nama, dan lain-lain. Mesin, harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, biaya angkut, biaya pemasangan, dan sebagainya. Untuk alat kantor, harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, biaya angkut, dan lain-lain. Dan untuk kendaraan, harga perolehannya meliputi harga faktur, biaya balik nama, biaya angkut, dan lain-lain. Untuk cara perolehan aktiva tetap, yang pertama adalah dibeli tunai. Di sini dicatat sebesar uang yang dikeluarkan meliputi harga faktur dan biaya lain-lainnya. Dalam hal harga perolehan untuk pembelian angsuran di sini, harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Apabila ditukar dengan surat berharga, dicatat sebesar harga pasar atau obligasi yang dijadikan penukar. Yang keempat, apabila ditukar dengan aktiva tetap lain, ini bisa ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis. Yang kedua, bisa ditukar dengan aktiva tetap yang sejenis. Di sini harga perolehan aktiva yang didapat sama dengan aktiva yang dilepaskan atau dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut. Apabila diperoleh dari hadiah, maka aktiva tercatat sebesar harga pasar dari hadiah yang diperoleh.
Dan apabila dibuat sendiri, aktiva tersebut tercatat sebesar biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan. Untuk pemberhentian aktiva tetap, ini bisa dijual, bisa ditukarkan, atau saya gunakan. Yang pertama kita bahas aktiva tetap diperoleh dari pembelian tunai. Di sini dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan, meliputi harga faktur dan biaya lainnya. Contoh, mesin dibeli seharga 10 juta dengan biaya angkut 500.000, biaya pemasangan mesin 500.000. Jadi harga perolehannya adalah totalnya menjadi 11 juta rupiah. Jadi jurnalnya yang kita buat adalah mesin pada kas 11 juta rupiah. Oke, sekarang yang kedua adalah pembelian angsuran. Di sini harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Risa Fadila membeli mesin seharga 5 juta, pembayaran DP 2 juta, dan sisanya diangsur setiap tanggal 31 Desember selama 3 tahun dengan bunga 12% setahun. Saat terjadi pembelian mesin tanggal 1 Januari 2018, yang kita dapat sebelah debit, yang kita keluarkan sebelah kredit. Kita dapatkan mesin, debitkan 15 juta, kreditkan kas 2 juta, dan sisanya adalah hutang sebesar 3 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, terjadi pembayaran angsuran yang pertama 1 juta. Dari mana? Dari hutang yang 3 juta, sisanya tadi dibagi menjadi 3 tahun. Jadi dibagi 3, jadi per angsuran ada 1 juta. Bunga ini sebesar 12% setahun dikalikan dengan hutang yang terakhir. Jadi dikalikan dengan 3 juta menjadi 360.000 rupiah. Sehingga jurnalnya hutang 1 juta, kemudian biaya bunga 360.000 dan kas yang dikeluarkan ada 1.360.000 rupiah. Pada pembayaran angsuran yang kedua terjadi tanggal 31 Desember 2019. Sama dengan yang tadi, pembayaran angsuran yang kedua 1 juta, bunganya tidak lagi dikalikan dengan 3 juta, tapi dikalikan dengan 2 juta. Kenapa? Hutangnya tadi 3 juta sudah dilunasi atau dibayar 1 juta, berarti tinggal 2 juta ada di sini. Jadi di sini hutangnya kita debitkan 1 juta, biaya bunganya ini 12% kali 2 juta, 240.000 rupiah. Dan kas yang kita keluarkan 1.240.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020 terjadi pembayaran angsuran yang ketiga sebesar 1 juta, bunganya ini 12% dikalikan dengan 1 juta, sisanya 3 juta dikurangi 1 juta, dikurangi 1 juta, tinggal 1 juta. Jadi di sini hutangnya kita debit 1 juta ya sebesar ini, kemudian bunganya 120.000, jadi kas yang keluar di sini 1.120.000 rupiah. Oke, sekarang untuk kasus yang berbeda. Oke. Untuk kasus yang kedua, PT Risa pada tanggal 1 Januari 2018 membeli mesin dengan harga tetap 1.975.000 rupiah. Ini adalah flat ya, ini yang sering yang ada di brosur. Selama 3 tahun suku bunga yang berlaku 9%, maka buatlah jurnal yang diperlukan. Ini adalah rumusnya, nilai tunai sama dengan anuiti tahun yang ke N. Ini ya, anuiti tahun yang ke N kali jumlah angsuran. Kita lihat di tabel anuiti dengan suku bunga 9% selama 3 tahun, berarti N-nya adalah 3. Dari sini kita tarik garis ke kanan, dari 9% kita tarik garis ke bawah, jadi di sini ada pertemuannya 2,513. Nah, di sini nilai tunai kita hitung 2,513 dikalikan 19 ini dikalikan berapa angsurannya, inilah nilai tunainya. Sementara pembayaran total adalah 3 juta dikalikan 1.975.000 rupiah. Jadi ada 5.925.000 rupiah. Jadi biaya bunganya ada 925.000 rupiah. Ini alokasi bunganya di awal tahun ini saldo hutang 5 juta,
di awal tahun yang untuk yang tanggal angsuran pertama ini ya, di sini ada jumlah angsuran 1 juta tetap di sini Rp1.975.000. Bunganya berbeda di sini Rp450.000. Ini bunga didapat dari 9% dikalikan 5 juta. Oke. Nah, pelunasan hutang didapat dari jumlah angsuran dikurangi biaya bunga di sini. Inilah pelunasan hutang, sehingga saldo hutangnya menjadi 5 juta dikurangi dengan pelunasan hutang di sini menjadi Rp3.475.000. Pada angsuran yang kedua di sini atau awal tahun yang kedua di sini jumlah angsurannya sama tetap, bunganya didapat dari 9% dikalikan saldo hutang. Jadilah bunganya didapat di sini. Kemudian pelunasan hutang ini didapat dari jumlah angsuran dikurangi bunganya. Jadi di sini pelunasan hutangnya ada di sini. Kemudian saldo hutang yang ini didapat dari saldo hutang yang di atasnya sini dikurangi dengan pelunasan hutangnya. Jadi Rp1.800.000 Rp1.812.750. Kemudian di sini pada angsuran yang ketiga, di sini jumlah angsurannya tetap, bunganya diperoleh dari 9% dikalikan dengan saldo hutang yang di sini. Ini hasilnya, dan pelunasan hutang didapat dari saldo hutang dikurangi pelunasan hutang. Jadi habis sudah alias lunas. Oke, bagaimana jurnalnya? Pada tanggal 1 Januari terjadi pembelian mesin, berarti di sini mesin yang kita dapatkan 5 juta, kemudian yang kita kemudian di sini ada beban bunga yang ditangguhkan. Kenapa? Didapat dari sini totalnya. Oke, karena ini belum dibayar ya. Jadi kreditnya adalah hutang angsuran sebesar 5925898. Dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Ini yang tadi yang kita peroleh 598. Kalau ini kan yang ditotalkan ya. Sebenarnya sama saja ya. Di sini hanya pembulatan saja. Oke. Ini adalah hutang angsuran. Oke, sekarang kita lihat pada pembayaran angsuran pertama di sini ada hutang angsuran 1975, biaya bunganya dapat dari sini. Oke. Kemudian di sini kas yang kita keluarkan tetap 1975. Nah, beban angsuran kita kreditkan sebesar bunganya. Jadi bunga ini untuk mengurangi beban biaya bunga yang ditangguhkan. Pada angsuran yang kedua, di sini kita lihat bunga hutang angsuran sama, biaya bunganya dari sini ke sini. Oke, kas yang dikeluarkan sama, ini bedanya adalah beban bunga yang ditangguhkan di sini mengikuti biaya bunga yang ada di sini. Angsuran yang ketiga, bedanya kan sama ya, hanya bedanya di biaya bunga. Biaya bunga menjadi yang ada di sini pada angsuran yang ketiga di sini. Oke, jadi hutang angsuran 1.975.000, biaya bunga 163.148, kas yang keluar sama dengan hutang angsuran, dan beban bunga yang ditangguhkan ada 163.148. Oke, ini sebenarnya ini adalah totalnya. Akan yang pertama ditukar dengan surat berharga. Di sini aktiva dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang dijadikan sebesar. Contoh, PT Maya menukar sebuah mesin dengan 1000 lembar saham biasa, nominalnya ada Rp10.000 per lembar, dan harga pasar saham tersebut ada Rp11.000 per lembar. Kita lihat jurnalnya adalah mesin yang kita dapat 11 juta, sebesar harga pasarnya 11.000 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 1000, dan modal saham biasa yang kita keluarkan sebesar nominal 1000 dikalikan 10.000, dan kelebihannya merupakan agio saham biasa. Yang kedua, jika ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis. Misal di awal tahun 2019, PT Maya menukar mesin produksi dengan truk baru. Harga perolehan mesin 2 juta, akumulasi penyusutan maksudnya 1,5 juta. Harga pasar mesin ada 800.000 dan PT Maya harus membayar sebesar 1,7 juta.
Ini kita hitung dulu harga perolehan truk didapat dari harga pasar mesin di sini 800.000 ya. Uang tunai yang dibayar 1,7. Jadi harga perolehannya ada 2,5 juta. Truk yang kita peroleh di debit 2,5 juta. Kita keluarkan uang kas 1,7 juta. Kemudian kita keluarkan pula mesin sebesar nominal harga perolehan yang sudah kita pakai, ini kita debit 1,5 juta. Oke, karena yang kita dapat di sini 4 juta, yang kita keluarkan 3,7 juta, berarti terjadi laba pertukaran Rp300.000, atau bisa juga dihitung seperti ini. Oke, selanjutnya, apabila di sini kasus yang sama tapi terjadi di pertengahan tahun 2019 ya. Kemudian apa yang terjadi di sini? Yang pertama selalu dihitung dulu harga truknya di sini ya. Di sini ada dicatat harga perolehan truknya 2,5 juta. Tapi dicatat dulu depresiasi mesin untuk setengah tahun Rp200.000. Dari mana? 2 juta untuk harga perolehan dibagi 5 ada Rp400.000. Itulah penyusutan setahunnya. Jadi untuk setengah tahun berarti ada Rp200.000 dari 400 dibagi 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat truk yang kita peroleh sama ya. Bedanya di akumulasi penyusutan menjadi 1,7 juta. Dari mana? Dari tadinya adalah 1,5 juta ditambah dengan akumulasi depresiasi yang Rp200.000. Kita debitkan karena sudah kita pakai. Oke. Berarti di sini terjadi laba pertukaran yang didapat di sini 2,5 juta ditambah 1,7 juta, sementara yang kita keluarkan adalah 1,7 juta ditambah 2 juta. Berarti terjadi laba pertukaran sebesar selisih dari yang debit dengan kredit. Oke, karena yang kita dapat lebih besar daripada yang kita keluarkan, terjadi laba pertukaran. Inilah perhitungannya. Oke, next. Apabila ditukar dengan aktiva tetap yang sejenis lainnya, PT bisa menukar truk merek A dengan B. Harga pertukaran truk A 10 juta, akumulasi depresiasinya 4 juta, dan truk A tadi dihargai sebesar harga pasarnya, yaitu 5 juta, sedangkan harga truk B 25 juta. Sehingga dalam pertukaran PT bisa harus membayar tunai 20 juta. Kita lihat harga pertukarannya. Ini adalah harga truk B, kemudian ini adalah harga truk A. Nah, uang yang dibayar 20 juta. Di sini harga pertukaran truk A sama dengan harga pasarnya 5 juta. Berarti harga perolehannya sama ya di sini 25 juta. Truk B debitkan 25 juta ya. Yang kita serahkan adalah truk A 10 juta dikurangi dengan akumulasinya, akumulasi di sebelah debit ya. Berarti nilai bukunya sebesar selisihnya. Kemudian kas yang dikeluarkan 20 juta, ini uangnya harus dibayar. Sehingga kita lihat terjadi rugi pertukaran. Didapat dari mana? Yang kita dapat adalah 29 juta. Yang kita keluarkan adalah 30 juta. Ya, berarti terjadi rugi pertukaran 1 juta. Kalau ditukar dengan aktiva yang sejenis lainnya, misalnya truk merek A ditukar dengan merek B. Nah, ini sama ya kebetulan ya. Tapi di sini ada bedanya. Truk A dihargai 8 juta meski harga pasarnya 5 juta. Kita lihat harga pertukarannya itu ada berapa. Ternyata tidak terdeteksi. Oke. Ini adalah harga pertukaran mesin B. Jadi harga mesin B 15 juta. Ini ya. Kemudian nilai buku didapat dari harga perolehan mesin A dikurangi 8 juta, ini 12 dikurangi 8 juta, inilah nilai buku. Nilai buku segini tapi dihargai di pasar sebesar 7 juta. Berarti ada laba pertukaran sebesar selisihnya 3 juta. Nah, laba pertukaran ini akan mengurangi harga perolehan mesin B, sehingga harga perolehan mesin B sebesar 12 juta rupiah. Kita jurnal mesin B yang kita peroleh sebesar harga pertukarannya, kita serahkan mesin A 12 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan mesin B ya. Jadi di sini kas yang keluar sebesar selisihnya. Ini yang kita dapat ya di sini. Ini yang kita keluarkan. Berarti kas yang dikeluarkan sebesar selisihnya.
Ini perhitungannya. Oke, next kita lanjutkan. Apabila diperoleh dengan hadiah dicatat sebesar harga pasar dari hadiah yang diperoleh. Jika tidak ada PPN, maka kendaraan dari pada pendapatan hadiah 300 juta. Ini contohnya ya, memperoleh sebuah hadiah kendaraan dari hasil perlombaan. Nah, apabila ada PPN, kalau dari hadiah perlombaan berarti PPN-nya ada 15% ya. Berarti di sini kendaraan yang diperoleh sebesar harga harga pasarnya, kemudian ada PPN masukan ya. Kemudian di sini kreditnya adalah pendapatan hadiah 300 juta, kas yang kita keluarkan sebesar PPN-nya. Oke. Selanjutnya, apabila dibuat sendiri, maka aktiva dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan. Contoh, PT Maya membuat mesin untuk keperluan operasionalnya dengan biaya proses pembuatan 300 juta. Jadi, di sini mengeluarkan biaya, pada saat mengeluarkan biaya akan dijurnal biaya pembuatan mesin pada kas ya. Kemudian pada saat pencatatan mesin di sini akan dicatat mesin pada biaya pembuatan mesin 300 juta. Jadi mesin tetap dicatat sebesar berapa biaya hasil depresiasi, yaitu pengalokasian sebagian dari harga perolehan aktiva tetap secara sistematis menjadi biaya setiap periode akuntansi. Faktor penyebabnya bisa karena faktor fisik seperti aus karena dipakai atau karena umur. Yang kedua adalah faktor fungsional seperti ketidakmampuan aktiva tersebut memenuhi kebutuhan produksi. Bentuk faktor dalam menentukan depresiasi yang pertama adalah harga perolehan, yaitu uang yang kita keluarkan untuk memperoleh aktiva. Nilai sisa itu adalah jumlah yang diterima apabila aktiva tersebut dijual. Oke, kemudian di sini taksiran umur kegunaan ini biasanya dinyatakan dalam satu periode waktu ya, atau satu satuan jam kerja. Kita lihat metode perhitungannya. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua jam jasa, yang ketiga hasil produksi. Perhatikan di sini rumusnya hampir sama, bedanya di sini ada di penyebutnya, keywordnya di sini ya, penyebutnya. Untuk metode garis lurus, penyebutnya adalah taksiran umur. Metode beban jam jasa berarti penyebutnya adalah taksiran jam jasa, dan metode hasil produksi penyebutnya adalah taksiran hasil produksi. Kita lihat untuk metode garis lurus, ini rumusnya. Misalkan harga perolehannya ada 5 juta, residunya 1 juta, umur ekonomisnya 4 tahun. Maka depresiasinya adalah yang didepresiasi sebesar 5 juta dikurangi residu 1 juta. Kemudian di sini dibagi dengan 4 tahun, berarti depresiasi per tahun ada 1 juta. Jadi adjustmentnya adalah biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi 1 juta rupiah. Selanjutnya, metode jam jasa. Metode beban jam jasa ini adalah rumusnya, contohnya sama, tapi di sini diketahui taksiran jam jasa 10 jam. Jadi mesin tadi bisa digunakan ditaksir sebesar selama 1000 jam. Jadi depresiasi per jamnya adalah yang didepresiasi dibagi dengan taksiran jam jasa. Jadi ada Rp4.000 per jam. Nah, jika aktiva slab tersebut digunakan selama 100 jam, maka depresiasinya adalah 100. Ini 100 jam dikalikan dengan 4.000, jadi ada Rp400.000. Inilah adjustmentnya, biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi Rp400.000. Selanjutnya metode hasil produksi, perhatikan yang di bawahnya adalah taksiran hasil produksi. Dengan contoh yang sama, tapi taksiran hasil produksi diketahui 1000 unit. Jadi mesin tadi ditaksir mampu menghasilkan 1000 unit, maka depresiasi per unitnya adalah yang didepresiasi ini 4 juta, dari 5 juta dikurangi 1 juta dibagi dengan taksiran hasil produksi 1000, jadi Rp4 per unit. Jadi apabila pada satu periode dihasilkan 5000 unit, maka depresiasinya ada 4 per unit dikalikan 5000 unit, jadi ada 20.000 unit, sehingga adjustmentnya adalah biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi aktiva yang bersangkutan ada Rp20.000. Oke, Excel sudah kita buka. Ini misalnya kasusnya ya,
PT Dina melakukan pembelian terhadap aktiva tetap yang dimilikinya selama tahun 2020. Berikut data yang berkaitan dengan transaksi pembelian tadi. Yang A, membeli aktiva tetap yang terdiri dari tanah, gedung, dan mesin dari perusahaan yang baru saja dilikuidasi senilai 1 miliar. Karena tidak ada kata-kata kredit, berarti di sini merupakan pembelian tunai. Harga pasar untuk ketiga jenis aktiva tetap tadi adalah tanah 800 juta, gedung 500 juta, dan mesin 100 juta. Oke, kita jawab dulu yang A. Kita cari dulu harga perolehan tiap aktiva. Aktiva tetap yang dibeli ya. Nah, di sini kita tahu ya, di sini uang yang dikeluarkan atau harga perolehan total ya. Jadi ini harga perolehan total ini sama dengan 1 miliar. Ini ya, 1 miliar. Oke. Kemudian di sini harga pasar untuk ketiga jenis aktiva tersebut. Di sini harga pasar. Harga pasar dari tanah, gedung, dan mesin. Di sini tanah, kemudian ada gedung, kemudian ada mesin. Oke. Untuk tanah, ini mesin ya, tanahnya 800 juta. Kemudian di sini gedungnya 500 juta. Kemudian mesin 100 juta. Oke. Berarti di sini kalau kita total harga perolehannya sama dengan sum dari sini. Ini harga pasar ya, bukan harga perolehannya. Jadi harga pasar yang dibeli ada 1,4 miliar atau 1 miliar 400 juta. Tetapi harga perolehannya ada 1 miliar. Jadi untuk harga perolehan tiap aktiva tersebut ya, jadi di sini saya copy paste saja ya. Harga perolehan ini harga perolehan dari tiap aktiva. Di sini saja ya, ini tanah, gedung, mesin, ini harga perolehannya. Oke, seperti ini ya. Kita hitung sama dengan kita ambil persentase dari harga pasar tadi. Jadi untuk tanah 800 juta dibagi totalnya dikali dengan harga perolehan dari totalnya. Ini seperti ini. Gedung sama dengan ini ya. Harga pasar gedung dibagi dengan harga pasar total dikali dengan harga perolehannya. Ya. Mesin sama dengan ini adalah harga pasar dibagi total harga pasar dikali harga perolehan total. Oke. Ini masih ada garis bawah, harusnya ada di bawah sini garis bawah. Oke ya. Berarti harga perolehan untuk total aktiva tersebut sama dengan sum dari sini ya. 1 miliar, berarti sama ya dengan yang ini. Oke, sekarang bagaimana dengan jurnalnya? Oke, jurnalnya kalau tadi kan yang diperoleh adalah kita beli ya, yang diperoleh adalah tanah, gedung, dan mesin. Berarti kita debitkan tanah, gedung, dan mesin. Sebesar berapa ya? Sebesar ini, sebesar harga perolehannya. Oke. Ini kita copy paste saja. Nah, kemudian kas yang dikeluarkan ini yang dikeluarkan sama dengan total dari penjumlahan ini yang ada di debit ini. Oke, 1 miliar. Inilah jurnalnya. Oke. Selanjutnya untuk yang B. Di sini yang diketahui dulu, ini yang B ya.
kita kembali lihat kasusnya, membeli mesin merek A, di mana harga wajarnya senilai 200 juta dengan pembayaran secara tunai 50 juta dan menukarnya dengan mesin merek B yang harga perolehannya 300 juta dan akumulasi depresiasinya sebesar 100 juta. Perhatikan di sini, uang yang kita keluarkan atau apapun yang kita keluarkan itulah harga perolehannya. Nah, karena di sini membeli mesin merek A, berarti kita mencari harga perolehan, berarti kita cari harga perolehan mesin yang kita beli, yaitu mesin A terlebih dahulu. Oke, ini saya tebalkan dulu ya, ini adalah harga perolehan untuk yang mesin A ya. Oke, kita naikkan saja dulu ya. Kita naikkan dulu. Ini kita turunkan ke bawah. Oke. Nah, ini yang B ya di sini, membeli mesin A. Harga perolehan mesin A sebesar berapa yang kita keluarkan. Tadi di sini pembayaran secara tunai sebesar 50 juta, kemudian menukarnya dengan mesin merek B. Yang dikeluarkan itu apa? Di sini kan dengan pembayaran tunai ya 50 juta menukar dengan merek B. Jadi di sini yang kita keluarkan adalah mesin B. Ini yang kita keluarkan sebesar 300 juta. Oke. Nah, kita lihat dulu akumulasi penyusutan. Ya, di sini akumulasi penyusutan atau depresiasinya 100 juta. Ya, di sini 100 juta. Oke, yang dimaksudkan akumulasi penyusutan adalah penyusutan mesin B. Yang kita keluarkan, karena tadi kan kita ingin mencari berapa harga perolehan mesin A, ya berarti di sini yang kita keluarkan adalah uang dan mesin B, ya. Nah sekarang mesin B ini berapakah nilai buku dari mesin B? Oke, nilai bukunya berarti sama dengan ini, ya, sama dengan ini adalah harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ini adalah nilai buku dari mesin B. Nah, tadi ada lagi yang dikeluarkan, apa itu? Tunai. Yang dibayar untuk pembayaran tunai, kertas ya, artinya tunai ya. Ini sebesar 100 juta. Berarti di sini harga perolehan mesin A ini ya, harga perolehan untuk mesin A, saya copy saja biar cepat. Nah ini ya, sama dengan ini yang diserahkan adalah B, mesin B, ya, kemudian ditambah dengan pembayaran kertas 100 juta. Ini seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana jurnalnya. Ya. Ini saya taruh garis bawah ya. Ini adalah harga perolehan mesin A. Nah, sekarang bagaimana dengan jurnalnya? Saya kompas saja dari sini. Seperti ini. Untuk membuat jurnalnya ya sebagai kuncinya, yang kita dapat kita taruh di sebelah debit, yang kita keluarkan taruh sebelah kredit. Nah, tadi membeli mesin A, berarti mesin A ini ada kita taruh di sebelah debit sebesar harga perolehannya. Ini harga perolehannya ya. Walaupun di sini ada nilai nilai wajarnya itu kita abaikan, yang kita catat adalah harga perolehannya. Kemudian yang kita serahkan apa? Tadi yang kita serahkan adalah
mesin B. Kenapa saya lengkapi? Karena nanti mesin B yang dinilai adalah sebesar nilai bukunya. Untuk yang mesin B di sini yang dikeluarkan sebesar harga perolehannya 300 juta, tapi ingat di sini ada akumulasi penyusutan. Mesin B 300 juta, tapi sudah kita pakai sebagai akumulasi penyusutan, kita taruh di sebelah debit sebesar 100 juta. Oke. Kemudian kita keluarkan uang kas. Sebesar berapa di sini? Kas yang dikeluarkan adalah 100 juta. Anda lihat kebetulan saja sama ya untuk akumulasi penyusutannya. Jadi yang kita lihat patongannya saja. Jadi apa yang kita dapat kita taruh di sebelah debit, apa yang kita keluarkan kita taruh di sebelah kredit. Ini adalah kunci dari pembuatan jurnal. Jadi tidak usah bingung ya. Yang kita dapat taruh debit, yang kita keluarkan taruh di sebelah kredit. Nah, di sini akumulasi penyusutan berarti kita sudah menggunakan, ibaratnya kita sudah ada yang masuk di kita ya, kita sudah menggunakannya. Manfaat dari mesin tadi akan beralih ke akumulasi penyusutan. Makanya di sini taruhnya di sebelah debit. Oke, mesin kita taruh di sebelah kredit karena ini yang akan kita keluarkan. Kas ini kita keluarkan ya, mesin A ini kita dapat. Oke, kita ke ataskan saja dulu ya, biar tidak rancu dengan yang jawaban yang sebelumnya. Oke, nah seperti ini. Ini yang B sekarang ya, yang B ya. Nah, tadi apa tadi? Tadi B ya, sekarang yang C berarti. Oke, ini yang C. Kita lihat di kasusnya, membeli sebuah truk A seharga 500 juta ditukar dengan truk B harga perolehannya 300 juta. Nilai bukunya 200 juta, berarti akumulasi depresiasinya sebesar 300 juta dikurangi 200 juta. Harga pasar truk lama mungkin karena merek tertentu jadi tidak turun sebesar 300 juta dan perusahaan membayar 200 juta. Sebenarnya kalau Anda mau gampang, kita bisa langsung membuat jurnal seperti tadi yang kita dapat taruh di sebelah debit, yaitu truk A ya. Yang kita membeli truk A berarti di sini ya. Ini truk A yang kita dapat taruh di sebelah debit seharga 500 juta. Oke. Kemudian ditukar dengan truk B, berarti kita keluarkan truk B. Di sini. Oke. Kita lihat truk B-nya seharga di sini harga perolehannya jangan lupa kita catat senilai harga perolehannya. Oke. Kemudian di sini ada akumulasi. Saya singkat begini saja. Ini ya, depresiasi, saya singkat saja depresiasi dari truk B ya. Sama dengan berapa tadi? Di sini akumulasinya nilai bukunya di sini 200 juta. Berarti di sini akumulasinya sama dengan 300 juta dikurangi dengan nilai bukunya. Oke, jadi ada 100 juta. Kemudian di sini ada yang namanya perusahaan membayar 200 juta. Berarti di sini ada kas yang dikeluarkan. Ya. Kas yang dikeluarkan sebesar 200 juta. Oke, ini adalah nilai bukunya, tetapi perhatikan di sini ada yang namanya harga pasar untuk truk lama senilai 300 juta.
Oke, kita lihat yang kita dapatkan adalah 600 juta, yang kita keluarkan, kita jumlahkan adalah 500 juta. Berarti di sini ada yang namanya laba pertukaran. Sekali lagi, yang kita dapatkan 600 juta ini, yang kita keluarkan adalah 500 juta. Berarti di sini terjadi yang namanya laba, ya. Laba pertukaran aktiva tetap ini ya, atau laba dari pertukaran A dan B di sini sama dengan ya ini ya ditambah dengan ini yang kita dapatkan, oke, dikurang dengan ini yang kita keluarkan ditambah dengan ini yang kita keluarkan, oke. Kita kurung lagi di sini, kita tambahkan kurung 1 untuk Excel-nya ya. Ya, berarti laba pertukaran aktiva tetap tadi ada 100 juta. Oke, nah laba ini didapat dari mana? Kita cek lagi ya. Kita cek perhitungan apa? Oke, ini didapat dari mana? Harga pasar ini, harga pasar dari truk B ini truk yang lama, ini harga pasarnya ada 300 juta. Oke, bisa juga dibuat seperti ini ya. Kemudian harga pasarnya 300 juta, tapi kita lihat nilai buku. Truk B, kita lihat ini harga pasarnya, oke saya taruh di sini juga boleh ya. Nilai bukunya itu sama dengan berapa? Atau kita langsung saja ya. Nilai bukunya sama dengan ya. Tadi ada truk B di sini harga perolehannya ini ya. Oke. Atau di sini sudah diketahui di sini ya. Nilai bukunya sudah diketahui 200 juta. Ini juga bisa kita hitung laba pertukarannya. Ya. Jadi terjadi laba pertukaran aktiva sebesar sama dengan ini 300 juta dikurangi dengan 200 juta. Ini kalau kita mau menghitung labanya. Nah, kalau tadi kan saya bilang kita pakai jurnalnya. Kalau saya lebih suka pakai logika, jadi kita hitung jurnalnya, ya. Jurnalnya seperti apa yang kita dapat taruh di debit, yang kita keluarkan taruh di kredit. Nah, kalau yang kita dapat lebih banyak, berarti pasti ada laba. Tapi apabila yang kita dapat lebih sedikit, berarti nanti akan ada rugi, tapi di sebelah debit. Kenapa? Rugi itu berarti kan dianggap sebagai biaya. Oke. Tidak terlalu sulit. Oke, sekarang kita lihat yang B ya. Menukar peralatan baru senilai 50 juta dan menyerahkan peralatan lama dengan harga perolehan 30 juta dan nilai bukunya ada 10 juta. PT Dina menerima pembayaran uang kas 5 juta. Ya, ini juga sama sebenarnya ya. Sekarang kita jawab yang D dulu. Oke, D ini kita langsung buat jurnal. Kalau saya lebih suka pakai jurnal langsung ya. Ini juga sama ini jurnal ya. Oke, jurnalnya seperti apa? Seperti tadi ya, yang kita dapat kita taruh di sebelah debit. Menukar peralatan baru, menyerahkan peralatan lama. Berarti di sini istilahnya adalah peralatan baru. Ini yang kita dapat senilai 50 juta. Oke. Kemudian menyerahkan peralatan lama dengan harga perolehan 30 juta. Ya. Berarti di sini kita taruh di sebelah kredit, ini adalah peralatan lama. Begini ya. Sebesar berapa? Ini harga perolehannya 30 juta. Oke. Kemudian nilai bukunya 10 juta. Berarti di sini ada akumulasi depresiasi peralatan lama.
Sebesar berapa ya? Sebesar ini adalah harga perolehannya dikurangi dengan nilai bukunya 10 juta. Oke, ini adalah apa namanya? Akumulasi depresiasi peralatan lama. Kemudian di sini ada lagi PT Dina menerima uang sebesar 5 juta. Oke, berarti di sini saya geser ke bawah ya. Berarti karena menerima uang, berarti kasnya di sebelah debit sebesar 5 juta. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita hitung, ini ada berapa, ini ada berapa. Yang kita dapat adalah 50 juta, kemudian akumulasi depresiasinya 20 juta, berarti sebentar. Oke, sekarang kita hitung 50, 70, 75, berarti di sini pasti terjadi laba. Kalau laba, berarti seperti tadi lagi, di sini ada laba pertukaran dari aktiva. Nah, seperti ini, ya. Saya kopas saja, berarti terjadi laba sebesar, ya, ini, sum, atau mungkin ini ya, ditambahkan satu-satu juga bisa. Ini ruginya banyak banget, labanya banyak banget ya. Kemudian dikurangi dengan 30 juta. Oke, jadi ini dikasih kurung lagi seperti ini. Oke, nah bagaimana jika ya, misalnya jika di sini peralatan baru yang diterima misalnya bukan 50 juta, tapi misalnya berapa ya? Misalnya 10 juta. Ini misalnya, kan kita misalkan saja, tadi kan terjadi laba, bagaimana apabila rugi di sini? Oke, berarti 10 juta. Nah, nggak kelihatan kan kalau nggak pakai titik ya. Berarti di sini andaikan seperti ini, jurnalnya seperti apa ya? Berarti di sini peralatan baru ya, ini jurnalnya dulu ya. Ini jurnal. Ini seandainya saya bilang ya, abaikan yang keempat ini yang B ya. Seandainya peralatan baru di sini nilainya 10 juta bukan 50 juta. Berarti kita hitung di sini peralatan lama yang kita dapat peralatan baru ya. Peralatan baru yang kita dapat senilai 10 juta. Oke. Kemudian yang kita keluarkan lagi di sini adalah taruh di sebelah kredit ya. Peralatan lama ini sama misalnya 30 juta. Oke. Kemudian akumulasi depresiasi ini peralatan lama sebesar 20 juta misalnya. Oke, kita kemudian di sini kita masih terima uang kas sebesar 5 juta. Nah, kita hitung di sini apakah laba atau rugi ya. Yang kita terima 35 ya. Ini masih untung ya berarti ya. Yang kita terima adalah 35, yang kita keluarkan 30 juta. Oke, biar kelihatan ruginya di sini akumulasi depresiasinya misalnya bukan 20 juta ya, peralatan baru sekian ya, kemudian di sini akumulasi depresiasi peralatan lama bukan 20 juta tapi misalnya 10 juta. Oke, berarti di sini bukan 20 juta, tapi kita ganti 10 juta. Nah, Anda lihat di sini peralatan baru ya, 10 juta, akumulasi depresiasi 10 juta, dan kas sebesar 5 juta. Sedangkan peralatan lama yang diserahkan adalah 30 juta. Ya, berarti di sini terjadi rugi. Ya, kenapa?
Karena di sini yang kita dapat adalah 25 juta, yang kita serahkan 30 juta. Berarti terjadi rugi. Kalau rugi bukan di sebelah debit, tapi di sebelah bukan di sebelah kredit ya, tapi di sebelah debit. Berarti kita buat, saya fokus nanti ya, bukan laba. Laba ini nanti saya ganti dengan rugi. Ini bukan laba. Oke, berarti terjadi rugi pertukaran aktiva sebesar ya yang kita keluarkan ini, berarti kurung buka ini, oke, dikurang dengan kurung buka lagi ya. Anda bisa pakai sum juga bisa karena ada 3 ya. Sum dari sini. Oke, kurung tuh kita buat kurung satu lagi. Nah, berarti ada 5 juta. Oke, ini untuk kasus yang nomor 1B ya. Jadi untuk ini kalau seandainya ini adalah kasusnya ya, berarti di sini untuk yang B jawabannya adalah ini ya. Tapi apabila ini kan terjadi laba ya, berarti sama dengan yang di atas ya. Tapi jika peralatan baru ya, kita ambil ruginya misalnya, berarti peralatan barunya 10 juta dan akumulasi depresiasi peralatan lama 10 juta. Nah, jadi terjadi rugi pertukaran seperti ini. Oke. Oke, kita masuk yang kedua ya, kasus yang kedua. Pada tanggal 2 Juli 2021, PT ABC membeli mesin seharga 100 juta. Taksiran nilai sisa 10 juta dan dapat digunakan 5 tahun. Mesin tersebut nantinya ditaksir dapat digunakan selama 10.000 jam dengan ini rinciannya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan ditaksir dapat menghasilkan 100.000 unit produk. Ini rinciannya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini maksudnya adalah yang kelima. Biaya yang terkait dengan pembelian dan penyiapan mesin ini ada potongan biaya angkut, ada biaya asuransi, biaya instalasi, biaya pengujian bahan yang rusak, kemudian bahan yang rusak yang tidak normal. Diminta yang pertama hitunglah besarnya harga perolehan mesin. Oke, kita jawab dulu yang pertama A. Yang A ya, harga perolehan mesin. Harga perolehan adalah seberapa yang kita keluarkan untuk memperoleh mesin tersebut. Itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Jadi itu adalah harga perolehan. Harga perolehan adalah uang yang nyatanya kita keluarkan untuk memperoleh mesin tersebut. Kita lihat tadi untuk harga belinya di sini kan seharga 100 juta. Berarti di sini harga beli, saya tulis begini saja ya, untuk harga perolehannya adalah terdiri dari harga beli yang biasanya menurut price list-nya. Kita lihat, kita catat dulu di sini. Ada 100 juta. Oke, kemudian di sini ada potongan pembelian. Potongan dari pembelian mesin ada 20 juta. Mungkin lagi diskon ya. Kemudian biaya angkut. Ya, ada biaya angkut. Biaya angkut pembelian berarti ya. Oke, ini ada 1 juta. Ada 2 juta. Oke, kemudian ada biaya asuransi. Nah, ke sebelah sini, harusnya sebelah sini. Biaya asuransi pengangkutan ya. Sebesar 1 juta. Oke, saya geser ke sini. Biaya asuransi saja ya, berarti ya. Biar ringkas ya. Ini ada 1 juta. Kemudian, apalagi di sini ada biaya instalasi.
sini. Kemudian ada lagi biaya pengujian. Ada lagi bahan yang rusak. Di sini ada bahan yang rusak normal. Oke, nanti angkanya belakangan saja. Kemudian ada bahan yang rusak tidak normal. Oke, berarti saya kopas di sini saja. Ini tidak normal. Ini ya, tidak normal. Oke, sekarang kita isi ada berapa? Biaya instalasi bukan on. Instalasi ini 1 juta. Kemudian biaya pengujian dan lain-lain masing-masing 1 juta. Kita copy saja. Oke. Nah, sekarang berapakah harga perolehannya ya? Nah, harga perolehan sebagai patokan kembali lagi saya ingatkan adalah seberapa yang kita keluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut. Jadi untuk harga perolehan ini kita bisa hitung ya, langsung juga bisa sama dengan kita beli, berarti kita keluarkan sebesar harga belinya, kita mendapatkan potongan, pengeluaran kita berkurang. Oke, belum ada sama dengan ya. Oke, saya ulangi. Kita membeli mesin berarti sebesar harga belinya kita keluarkan ya, harga belinya, kemudian mendapatkan potongan, pengeluaran kita berkurang, kemudian ditambah. Nah, kenapa di sini ditambah? Kok di sini ya? Oke, saya ulangi ya, sama dengan ya. Ini pengeluaran kita dikurangi dengan yang di sini. Oke. Kemudian di sini pengeluaran kita karena ada biaya angkut berarti ditambah. Karena di sini kan biaya semuanya ada pengeluaran ya. Berarti di sini kita bisa langsung pakai sum. Sama dengan ini sum dari sini. Ini tinggal dikurungkan paling depannya juga dikurung. Nah, seperti ini. Enter. Oke, tinggal purchase saja. Ini adalah harga perolehan mesin. Walaupun harga belinya sekian, kok kelihatannya jeblak banget ya. Di sini 87 juta, berarti bedanya berapa? 13 juta. Kenapa? Ini yang bikin banyak apa itu? Potongan pembelian. Ya. Sementara yang di sini, ini kan potongannya ada 20 juta ya. Ini ada biaya angkut dan lain-lain. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 juta tambah 2, berarti ada 7 juta. Anda perhatikan untuk harga perolehan untuk penambahannya ada 7 juta, tapi pengurangannya ada 20 juta. Oke. Selanjutnya, hitunglah depresiasi dengan metode garis lurus. Oke, berarti ini yang B ya. Ini yang B. Oke. Depresiasi metode garis lurus. Nah, kalau depresiasi untuk yang metode garis lurus, berarti di sini kita lihat, kita cari dulu depresiasi setahun ya, per tahun ya. Di sini untuk yang membeli mesinnya ada 100 juta ya. Untuk menghitung depresiasi kita perlu yang ini, harga perolehan mesin. Oke, kita copy saja di sini. Ini adalah harga perolehannya ya, sebesar ini 87 juta seperti ini. Oke, yang 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lihat lagi adakah residunya. Oke, taksiran nilai sisa berarti ini adalah residu atau taksiran nilai sisa. Di sini ada 10 juta. Oke, kemudian dapat digunakan selama 5 tahun, berarti adalah umur ekonomi. Ini ada 5 tahun. Oke, sekarang berapakah depresiasi per tahun? Jadi kita bisa hitung depresiasi per tahun. Ini sebesar, kita bisa langsung ya, sama dengan harga perolehan, oke, dikurangi dengan residu, oke, berarti ini harus kita turunkan dulu,
seperti ini. Jadi yang didepresiasi adalah harga perolehan mesin dikurangi dengan nilai sisa atau residu, baru dibagi dengan 5. Enter. Ya, berarti depresiasi per tahun ada 15.400.000 rupiah. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Jadi kita buat tabel depresiasi metode garis lurus. Oke, kita buat tabelnya. Ya, di sini tahun ke berapa ya? Oke, tidak pas ya. Tidak pas, tapi kita bisa geser ke sini saja deh. Ini biarkan begini ya. Kita kerjakan di sini saja. Oke, kita geser ke sini ya. Tabel depresiasinya berarti di sini adalah akhir tahun ke berapa ya, ini akhir ya. Akhir tahun yang ke berapa ya, kemudian di sini ada depresiasi, artinya biaya depresiasi ya di sini ya. Kemudian di sini ada akumulasi depresiasi ya. Kemudian di sini ada lagi kita buat ya, di sini ada total akumulasi depresiasi. Harusnya kopas ya. Oke, saya copy saja di sini di sampingnya. Oke, kemudian di sini saya kasih total. Ini adalah total akumulasi depresiasi. Oke, saya lebarkan ya. Kemudian di sini ada nilai buku. Oke, ini adalah nilai bukunya. Oke, sekarang biar enak, kayaknya ini dibuat seperti ini, ya. Kemudian biar ke bawah, tidak mau dia. Kalau nggak mau berarti kita match center saja. Berarti di sini sudah jadi total akumulasi depresiasinya ya. Berarti ini juga kita match saja. Seperti ini. Ini kita match juga. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Oke, baru kita buat tabelnya. Seperti ini tabelnya. Oke. Selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti ini. Oke. Ini yang paling terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini yang paling terakhir. Oke, ini adalah totalnya ya. Nah, akhir tahun yang ke-0, ini kurang 1 kayak ini. Berarti kita buat insert saja ya, insert ya. Artinya pada saat beli berarti awal tahunnya. Di sini kita lihat senilai harga perolehannya di sini. Jangan lupa harga perolehan ya. Ini adalah tahun yang ke-0. Artinya apa? Di sini saya taruh di tengah. Kemudian akhir tahun yang pertama. Ini pada saat kita beli ya. Kemudian akhir tahun yang pertama, kedua ya kita kopas ke bawah saja angkanya. Nah, ya. Kita lihat depresiasinya tadi sudah kita hitung sebesar 15 juta sekian. Kemudian akumulasi depresiasinya ini sama. Oke. Minus ya. Oh, tadi minus saya ketik ya. Sama dengan 15 juta sekian. Total depresiasinya karena masih sama, berarti seperti ini sama ya. Nah, nilai buku ini didapat dari sama dengan ini nilai buku dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Oke.
Selanjutnya untuk yang tahun yang kedua, ini karena sama, saya kopas ke bawah. Sama, karena per tahunnya sama. Oh, ternyata tidak bisa, berarti saya copy taruh di sini saja, biar tidak terlalu banyak nulis ya. Ini seperti ini, oke. Ini adalah depresiasi per tahun. Nah, akumulasi depresiasinya kan kalau di AJP itu depresiasi pada akumulasi depresiasi. Berarti praktis sama. Oke. Nah, total akumulasi depresiasi untuk di tahun kedua adalah yang ini. Ditambah atau yang di sini juga boleh ya, ini ya. Ditambah dengan yang ada di sini. Oke. Kita coba kalau ke bawahin, di copy. Nah, sudah terhitung ya. Nah, sekarang nilai bukunya ini sama dengan ya. Tadi kan yang ini dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang di sini. Oke, berarti kita total ke bawah, kita copy saja ke bawah. Nah, seperti ini, Anda lihat nilai bukunya itu sama. Ini enaknya kalau pakai Excel, kita bisa langsung menghitung. Tapi kalau pakai Word itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah nilai bukunya, ini total akumulasi depresiasi ya. Jadi kalau kita lihat berapakah totalnya sama dengan sum, apakah benar sama seperti ini ya. 77 sekian, ini kita tinggal kopas ke bawah, ke samping. Oke, Anda lihat ini harus sama dengan total akumulasi depresiasinya, ya. Dan ini nilai bukunya sama kan 10 juta. Oke, ini untuk jawaban yang ini. Oke, mungkin saya tarik ke bawah lagi ya. Ini kita belum mencari yang jam mesinnya. Kita lihat, tarik ke bawah dulu. Nah, di sini ada jam mesin ya. Kalau tadi depresiasi metode garis lurus, oke sekarang depresiasi bukan metode garis lurus, tapi metode jam mesin. Saya kopas saja di sini. Oke, metode kita lihat jam mesin ya. Setelah itu yang ditanyakan adalah jam mesin. Oke, kita ikutin pertanyaannya. Oke, kita lihat di jam mesin ya, mana nih, ini ya. Ditaksir dapat digunakan selama 10 jam. Oke, ini adalah aturannya. Ya, sekarang kita lihat dulu tarifnya. Tarif depresiasi metode jam mesin ya. Tarifnya berapa? Kita langsung hitung sama dengan yang didepresiasi adalah sebesar 100 juta dikurang dengan nilai sisanya 10 juta. Oke. Kemudian dibagi dengan berapa? Kita lihat karena jam mesin berarti ini kan ada di taksir dapat digunakan 10.000 jam. Berarti dibagi dengan 10.000 jam. Berarti Rp9.000 per jam. Ini adalah tarifnya. Oke. Kalau kita mau pakai apa namanya? Currency silakan seperti ini ya. Berarti Rp9.000 per jam ini ya. Tarif depresiasi per jam. Jangan lupa di sini ditulis per jam. Kenapa? Karena nanti ada lagi per produksi atau per unitnya. Oke, ini sudah diketahui. Sekarang kita buat tabelnya. Ya. Kita buat tabel depresiasi metode yang lain. Kita ambil dari sini ya. Biar lebih gampang ya. Ini sudah diketahui, kita lihat tabelnya. Nah, ini sama ya. Ini tabel depresiasi bukan metode garis lurus, tapi metode jam jasa. Metode apa nih? Jam mesin ya. Oke. Ini metode jam mesin. Oke. Daripada nulis saya kepas sini aja. Ya. Oke. Ctrl V ya, di sini metode garis lurusnya saya ganti dengan metode jam mesin. Oke,
Ini kita lihat depresiasinya ya. Perhatikan di sini yang ini saya hapus saja dulu. Oke, saya hapus ya. Akhir tahun ke-1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat di sini. Oke, saya geser ya. Saya dekatkan di sini. Ini terlalu lebar ya. Oke. Ini kita lihat berapa tamu ya? Ini ngambil sini dulu deh. Ini kita harus tahu dulu berapakah, berarti di sini saya buat insert ya. Jadi yang ini, karena kalau insert ke atas, ke samping, susah ya. Oke, jadi kita lihat berapa jam yang dipakai. Karena match ya. Nah ini udah ya. Ini saya buat aja gini, copy paste saja. Ini copy, taruh di sini, paste. Nah, sudah ya. Nah, ini merupakan jam mesin. Jadi, pada akhir tahun ke-1, ya, jadi pada tahun yang pertama, oke, kita lihat jam mesinnya. Kelihatan nggak ya? Di sini dulu ya. Jam mesinnya aja ya, yang kita lihatin ya. Oke, jam mesinnya di sini tahun pertama 1000. Oke, tahun yang kedua 2000. Oke, tahun yang ketiga 3000. Oke, tahun yang keempat 3000 juga. Kemudian tahun yang kelima ada 1000. Oke, berarti kita buat jumlahnya totalnya berapa? Totalnya totalnya sama dengan totalnya, nggak usah ditulis saja, sama dengan sum dari sini sampai sini. Ya, 10.000 pas ya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat depresiasinya berapa. Tadi tarifnya ada 9.000, berarti depresiasinya sama dengan yang ini ya, pada tahun yang bersangkutan di akhir tahun yang pertama ya, berarti pada tahun yang pertama ini dikalikan dengan, jadi jam mesin dikalikan dengan tarif yang 9.000 ini. Oke, jadi ada 9 juta. Oke, sekarang apakah bisa di-copy? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena kita tadi menulisnya langsung di sini, langsung klik di sini ya. Berarti saya ulangi yang ini langsung dikalikan dengan 9.000. Oke, jadi kalau kita copy ke bawah, sukses. Nah, sukses paripurna, oke. Kemudian akumulasi depresiasinya, karena sama, kita copy saja. Karena pada saat membuat adjustment itu kan depresiasi pada akumulasi depresiasi dengan jumlah yang sama. Nah, sekarang bagaimana dengan total akumulasi depresiasi? Yang pertama ini sebesar harga perolehannya ya, sama ya tadi kan. Harga perolehannya adalah 87 juta. Ini kok di sini ya? Di sini. Ini sama dengan nilai buku 87 juta. Oke. Nah, sekarang kita lihat total akumulasi depresiasinya. Ini sama kebetulan ya. Kemudian kalau di sini berarti 9 juta ya, yang di awal ditambah dengan yang di bawah sini, bukan yang kedua. Oke, kita copy ke bawah. Nah, sekarang nilai bukunya sama dengan ini nilai buku untuk harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi tahun yang pertama. Itulah nilai buku tahun yang pertama, akhir tahun pertama. Oke, kita copy lagi ke bawah. Oh, sebentar, kenapa sampai minus? Oke, kita cek lagi di sini. Pasti ada yang salah ya. Di sini 100, oh iya. Tadi kan harusnya kan nilai bukunya ya, seharusnya ya. Berarti di tarifnya ini kita hitung lagi sama dengan nilai buku ini ya. Jadi 87 juta ini, 87 juta. Oke, dikurang dengan 10 juta.
Ini, oke. Ini adalah yang didepresiasi begini dibagi dengan 10.000. Nah, ini baru benar. Jadi ada 7.700. Berarti jam mesinnya untuk yang depresiasinya bukan dikali 9.000 tapi dikali dengan 7.700. Oke. Kita lihat di sini. Depresiasinya segini, oke. Sekarang kita copy paste di sini. Oke. Ini kita copy lagi di sini. Ini tadi kita ada yang salah. Oke. Kemudian total akumulasi depresiasinya ini sudah terhitung dengan sendirinya ya. Berarti di sini adalah nilai bukunya sudah benar ya. Kita lihat untuk akhir tahun kelima di sini mempunyai nilai sisa sebanyak 10 juta ya. Berarti depresiasinya ini jam mesinnya, depresiasinya kita jumlahkan, kita lihat apakah benar sebesar 77 juta. Oke, ini adalah tabel depresiasi metode jam biasa. Selanjutnya, apalagi yang di sini? Metode di sini, unit produksi. Oke, berarti di sini kita buat tarifnya. Oke, tadi kan tarifnya, di sini tarifnya. Oke, saya taruh di sini saja berkelihatan ya. Tarif depresiasi per jam. Berarti di sini bukan tarif depresiasi per jam yang kita cari ya, atau mungkin taruh di sini saja ya biar kelihatan banget ya. Tarif depresiasi per unit, bukan per jam karena yang ditanyakan adalah per unit. Nah, seperti ini ya. Tarifnya berapa? Kita hitung, ini mungkin diperlebar sedikit. Nah, ini disampingkan ke sini ya. Ini biar kelihatan nampak sekali ya. Ini taruh di sini ya. Tadi per jam ya, sekarang di sini. Tarif depresiasi per unit. Nah, nggak bisa nampak ya. Tarifnya berapa? Ini sama dengan ya. Tadi harga perolehannya tadi ada 87 juta. Oke, dikurang dengan nilai residu 10 juta. Oke, kemudian dibagi berapa? Dibagi, Anda lihat di sini ditaksir dapat berapa ya sebentar. Ditaksir dapat menghasilkan 100.000 unit produk. Berarti di sini dibagi 100.000. Nah, seperti ini. Jadi ada 77 rupiah. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya. Kalau nanti di dalam perhitungan, di situ ditulis rumusnya dari mana ya. Oke, tapi kalau pakai Excel nggak apa-apa. Kenapa? Kan lebih sudah dari situ saya klik rumusnya sudah kelihatan gitu. Oke, next. Sekarang kita lihat untuk tabel depresiasi yang per jam ini. Oke, kita isi berapa unit, ini bukan jam mesin, tapi di sini unit produksi. Artinya, pada tahun pertama, dia produksi berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Oke, sekarang ini saya tarik ke bawah, biar nampak ya. Unit produksinya, kita lihat, mana ini ya, ditaksir dapat menghasilkan 100.000 unit. Tahun pertama ini ada 20.000 unit, kemudian tahun yang kedua 20.000 unit, tahun yang ketiga 30.000 unit, tahun yang keempat ini mana? Tahun yang keempat di sini ada 20.000. Oke. Kemudian tahun yang kelima maksudnya ini ya 10.000. Oke, jadi kalau di total sama dengan sum dari sini ke 9 ya. Nah, ini. Oke, jadi ada 100.000 pas ya. Sekarang kita isi nih depresiasinya. Depresiasinya berarti sama dengan ya ini unit yang diproduksinya ada berapa dikali dengan 77 meter. Oke. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, jadi ya, akumulasi depresiasi copy. Makanya kalau Anda pakai Excel itu cepat sekali mengerjakannya ya.
Akumulasinya, kita lihat dulu akumulasinya berarti sama dengan ini tahun yang pertama, tahun yang kedua sama dengan total yang ini di tahun yang pertama ditambah dengan akumulasi depresiasi tahun yang bersangkutan, karena di sini tahun yang kedua berarti akhir tahun yang kedua juga. Seperti ini kita coba pas ke bawah. Sama ya. Buktikan kalau itu sama, di sini ada 7.700.000 total akumulasi depresiasinya. Ini benarkah ya? Nanti kita cek lagi. Berarti kita coba sum dari sini. Ini belum ada sama dengan. Oke, ini ada 77 sama ya. 7.700.000. Oke, kita copy ke samping. Nah, oke. Belum tercopy, Anda lihat sama di sini total akumulasi depresiasi. Nah, sekarang kita lihat untuk yang nilai bukunya. Tadinya kan sama itu ya, 87 juta ini adalah nilai bukunya. Kemudian nilai buku ini di akhir tahun pertama sama dengan nilai buku yang awal tahun pertama atau akhir tahun yang ke-0 dikurang dengan akumulasi depresiasi akhir tahun yang bersangkutan. Oke. Berarti kita tinggal kopas ke bawah. Nah, beda kita lihat dulu ya. Ada apa salahnya? Oke, kita hitung lagi yang di sini, saya yakin salahnya sama ya. Mungkin saya ulangi lagi deh ya. Karena apa? Karena mungkin saya nolnya kebanyakan apa ya. Berarti di sini sama dengan tadi nilai bukunya dulu 87 23 sampai hitung di sini ya. 87 juta dikurangi 10 juta 23. Oke. Kemudian dibagi dengan 100.000. 123. Oke, enter. 770 ya. Berarti di sini bukan dikalikan 700 ini, berarti tadi kan nolnya yang salah ya. Harusnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita kopas ke bawah. Ini 77 juta sama. Berarti yang ini kita kopas lagi ke sini. Tadi saya salahnya pada saat pencet 0. Mungkin Anda pada saat pengerjaan soal ya seperti itu ya. Kurang teliti seperti saya ya. Anda lihat di sini total akumulasi depresiasi langsung sudah terhitung. Anda lihat sama di sini berarti sudah benar. Nilai bukunya ini sama dengan 10 juta. Oke. Ini untuk metode jam mesin. Ada apa lagi pertanyaannya di sini? Metode garis lurus sudah, jam mesin sudah, dan unit induksi sudah. Oke, berarti sudah selesai sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.